Karena sangat diutamakannya sholat tasbih, Nabi juga pernah bersabda kepada para sahabat untuk melakukan sholat tasbih. Entah itu seminggu sekali, kalau kita mampu seminggu sekali, kalau tidak mampu sebulan sekali. Sebulan sekali tidak mampu, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali nggak mampu, seumur hidup sekali. Karena memang dianjurkannya untuk melakukan sholat tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, mungkin di video sebelumnya teman-teman bisa lihat ya, video sebelumnya itu banyak sekali membahas tentang ada fikih kewanitaan. Nah sekarang di video kali ini Umi akan membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tasbih. Kalian tahu nggak? Sholat tasbih itu adalah salah satu sholat yang sangat diutamakan. Karena banyak sekali keutamaan dalam sholat tasbih. Teman-teman pasti ingin kan, selain kenapa kita harus melakukan sholat sunnah, sedangkan wajib saja mungkin berat. Tapi kalau kita terbiasa, kalau kita tahu keutamaannya, pahalanya, pasti teman-teman semua akan tertarik untuk melakukan kesunahan. Selain wajib, kita juga perlu melakukan kesunahan agar menambah poin-poin ibadah kita, amal ibadah kita. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, itu harus ada imbalannya. Biasanya kan seperti itu, harus ada iming-imingnya. Makanya di sini kita harus tahu dulu keutamaan sholat tasbih sehingga kita akan semangat untuk melakukannya. Sholat tasbih itu ya, kalau dalam kitabnya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, itu dalam kitabnya Syaraful Ummah karangan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau menuturkan bahwa sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad adalah Allah mengkhususkan sholat tasbih bagi mereka. Allah sendiri tuh mengkhususkan pada umatnya Nabi Muhammad dengan sholat tasbih. Di situ diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibnu Abdul Muthalib, ya Abbas ya ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahabbuka, ala af'alu bika asrohi sholin ida anta fa'alta dalik ghafarallahu laka dambaka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu sohirahu wa kabirahu sarrahu wa alaniyatahu antusolli arba'a raka'atin. Nah, di situ hadisnya artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas pamanku, tidakkah aku memberimu, tidakkah aku memberitahumu, tidakkah aku lakukan kepadamu 10 perkara, bila engkau melakukannya maka Allah mengampuni dosamu, yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang disengaja dan yang tidak disengaja, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Lakukanlah sholat sunnah 4 rakaat. Nah, yang dimaksud sholat sunnah 4 rakaat di sini adalah sholat sunnah tasbih. Nah, kalau kita sudah tahu keutamaannya, pasti ingin melakukannya kan ya. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah tasbih itu nanti
dia dosa-dosanya akan diampuni, baik itu disengaja ataupun tidak, baik itu dosa kecil, dosa besar, baik itu dosa yang terdahulu atau yang akhir, itu semua akan diampuni kalau melakukan sholat tasbih. Mudah kan? Tentunya nggak semudah itu juga. Melakukannya harus ada benar-benar niatan taubat, niatan penyesalan, harus dibarengi dengan istighfar, penyesalan, dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Dan ulama juga menggarisbawahi di situ dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan Allah, bukan hakul adami, bukan dosa yang dengan manusia. Dosa dengan Allah semisal tidak melakukan sholat, yang kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau kewajiban kepada sesama manusia seperti menyakiti orang lain, terus itu tetap harus minta maaf kepada yang disakiti, ataupun hutang uang tetap harus dibayar. Yang di sini dimaksud dari dosa di sini adalah dosa yang langsung berkaitannya dengan Allah. Nah, itu tadi keutamaannya sholat tasbih. Terus bagaimana caranya kita melakukan sholat tasbih? Ya kan, di situ kan dijelaskan sholatnya 4 rakaat. Apakah seperti kita melakukan sholat duhur, sholat asar, apa seperti apa? Mari saya akan jelaskan tata cara melakukan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu dilakukan kapan? Apakah siang hari? Apakah malam hari? Sholat tasbih itu bisa dilakukan siang hari ataupun malam hari. Lebih utamanya kalau siang hari itu 4 rakaat dengan 1 salaman. Kalau malam hari itu bisa 4 rakaat 1 salaman ataupun 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah, cara mengerjakannya gimana? Seperti sholat-sholat pada umumnya. Seperti sholat-sholat kita sholat fardu ataupun sholat sunnah lainnya. Berarti pertama kita berdiri, takbiratul ihram dengan niat usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau kita sholatnya sendirian, kalau menjadi makmum tinggal tambahkan makmuman, kalau menjadi imam bisa juga tambahkan imaman. Jadi boleh berjamaah sholat sunnah tasbih itu. Takbir, membaca tadi ya niatnya sholat tasbih. Setelah itu, sudah takbir, langsung membaca bacaan tasbih. Bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu membaca Fatihah, membaca surat rakaat pertama, surat Alam Nasrah Laka Sodrok. Setelah itu baca tasbih 10 kali lagi. Kemudian sujud, ruku bacaannya tasbih juga 10 kali. Setelah ruku, bangun dari ruku, kita i'tidal, baca tasbih lagi 10 kali. Kemudian sujud, baca tasbih 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, baca tasbih 10 kali. Sujud lagi, tasbih 10 kali. Kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Jadi jumlah bacaan tasbih dalam 1 rakaat itu nanti ada 75. Diulang lagi, rakaat kedua sama, setelah takbir 15 kali, kemudian baca Fatihah. Untuk rakaat yang kedua itu bacaan suratnya adalah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat yang ketiga itu ada surat setelah Al-Fatihah, surat Al-Kafirun. Dan rakaat yang keempat setelah Fatihah itu ada surat Al-Ikhlas. Itu 4 rakaat ya. Sama bacaan tasbihnya. Per rakaat itu ada 75 bacaan tasbih. Sehingga kalau dijumlah 75 kali 4 300. Semisal dalam rakaat yang pertama atau rakaat sebelumnya bacaan tasbihnya kurang dari 75, nanti bisa ditambahkan saat rakaat yang kedua, begitu seterusnya. Kalau dalam rakaat yang ada bacaan tahiyatnya, itu bisa membaca tahiyat terlebih dahulu, kemudian ditambahkan tasbih
10 baru berdiri untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Itu tadi tata cara melakukan sholat tasbih. Untuk mengingatkan saja, setiap rakaat itu ada 75 bacaan tasbih, sehingga dijumlah semuanya ada 300 bacaan tasbih dalam 4 rakaat tersebut. Karena sangat diutamakannya sholat tasbih, Nabi juga pernah bersabda kepada para sahabat untuk melakukan sholat tasbih, entah itu seminggu sekali kalau kita mampu, seminggu sekali, kalau tidak mampu sebulan sekali, sebulan sekali tidak mampu 1 tahun sekali, 1 tahun sekali nggak mampu seumur hidup sekali. Itu sangat, karena memang dianjurkannya untuk melakukan sholat tasbih seperti yang sudah dijelaskan di awal. Begitu diutamakannya sholat tasbih, karena dosa-dosa kita bisa terampuni dengan melakukan 1 kali sholat tasbih. Itulah keutamaan sholat sunnah tasbih. Jadi jangan sampai disepelekan, walaupun itu sunnah. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, marilah kita sama-sama melakukan kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya teman-teman semua inginkan amal kita ada poin plusnya. Selain kita melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kita juga melakukan sunnah-sunnahnya agar menambah timbangan amal ibadah kita. Mungkin sekian video kali ini, videonya Umi. Dan kalau dari teman-teman banyak masalah, entah itu tentang kewanitaan atau fikih, bisa langsung juga ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe videonya Umi Eni agar bisa selalu mengikuti video-video Umi yang bermanfaat. Mungkin sekian dari kami. Bila ada salah-salah, mohon maaf, karena al-insanu minal khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.